Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi hari menjelang siang ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Mar'ah atau Durusul Mar'ah, yaitu topik-topik pembahasan pelajaran yang berkenaan dengan kewanitaan, yang mana mungkin sempat vakum ataupun terhenti dalam beberapa waktu berhubung karena uh, kesibukan dan juga agenda-agenda, ya baik agenda secara umum, adanya event-event dan kegiatan-kegiatan yang mungkin menyebabkan terhentinya sementara dari kekajian kita pagi minggu ini, yaitu kajian Madrasah Mar'ah Shalihah yang rutin kita adakan setiap pagi minggu. Dan kembali Alhamdulillah pagi hari ini sudah bergabung para akhwat yang selama ini mengikuti kajian MMS Madrasah Mar'ah Shalihah, di mana sedikit kita gambarkan bahwa Madrasah Mar'ah Shalihah ini adalah dari awal kita adakan untuk pembinaan bagi para kaum muslimah, baik dari sisi akidah maupun pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah, fikul, ya hukum-hukum Islam, ataupun yang berkenaan dengan akhlak. Dan telah berlalu beberapa pembahasan dari kajian hari Ahad ini, dan juga materi-materi yang sudah kita rekam dan sudah berlangsung. Beberapa kitab yang sudah selesai dalam bentuk audio yang biasa diikuti oleh para peserta yang bergabung dengan Madrasah Mar'ah Shalihah. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala keterbatasan kita miliki, kita dapat tetap bisa belajar, kita dapat mengembangkan ilmu, kita dapat mengetahui belajar ilmu, serta berdakwah di jalan ilmu, ya. Dan ini satu hal yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, bagaimanapun kesibukan-kesibukan yang ada pada diri kita, kita tetap memiliki peluang dan kesempatan diberikan Allah untuk belajar ilmu agama. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa ilmu agama adalah satu modal yang sangat penting bagi setiap muslim, ya, di dalam membina kehidupannya, baik kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Maka setiap saat kita butuh kepada ilmu untuk berbagai bimbingan. Dan samping pula hal yang paling penting lagi dari ilmu adalah untuk kita memurajaah, kembali diingat dan kembali dimurajaah, kembali diingat-ingat apa-apa yang telah dipelajari, dan betapa seringnya ilmu-ilmu yang telah kita ketahui banyak yang kita lupa. Bahkan kadang-kadang seakan-akan kita belajar pertama kembali dalam mengetahui sebuah ilmu tersebut. Maka dari itu, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah segan, jangan pernah malas, ya, untuk selalu mengikuti kajian-kajian ilmiah, secara khusus hal-hal yang membahas tentang akidah dan juga hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum ibadah, muamalah, serta kajian-kajian berkenaan dengan kewanitaan. Karena sebenarnya kita telah jelaskan dalam beberapa pertemuan kita bahwa inti pembangunan yang seutuhnya tidak terlepas dari wanita. Bahkan sebenarnya wanita itu lebih memiliki pengaruh terbesar di dalam kemajuan, dalam kebaikan sebuah umat. Kenapa? Karena pentingnya wanita itu, dialah yang mendidik putra-putri, ya, generasi muda di rumah. Kemudian wanita yang baik akan juga bisa memanage keluarga yang baik, menasihati suaminya,
ya berakhlak baik kepada suaminya, menjaga suaminya dan seterusnya. Dan juga hal yang terpenting lagi adalah bahwa jumlah wanita jauh lebih besar daripada jumlah laki-laki. Maka dari itu sangat penting membangun, memperdayakan kaum muslimah ini ya secara ilmu, kemudian juga secara gerakan dakwah ataupun kegiatan-kegiatan dakwah. Maka dari itu perlulah para kaum muslimah memiliki pengetahuan yang cukup untuk membangun dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Para muslimah yang rahmati Allah SWT, kita bersyukur ya. Walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, kita tetap bisa meluangkan waktu melakukan agenda-agenda yang dapat meningkatkan wawasan keilmuan kita tentang agama yang mulia ini. Betapa kadang-kadang kita satu nasihat yang kecil sangat membuat perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita sadari. Kadang-kadang sebuah nasihat yang ringan, sebuah nasihat yang kecil, merubah garis hidup kebiasaan kita selama ini. Memberikan suatu faedah yang besar dalam gambaran kehidupan kita. Memberikan makna yang besar di dalam perubahan perjalanan hidup kita. Maka dari itu, ya, perlu kiranya kita ya selalu bergiat dan rajin untuk menambah ilmu kita. Ya, jangan pernah bosan untuk mengikuti kajian-kajian, wejangan-wejangan, ya, secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan wanita itu juga punya kelebihan dan di sisi lain juga mereka punya kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu dilengkapi dengan ilmu agama. Itu sedikit semangat, dorongan dan motivasi kepada antunnya semua agar selalu membekali diri dengan ilmu agama. Dan kalau kita lihat, sebenarnya telah kita bahas juga, musuh-musuh Islam yang ingin merusak generasi dan merusak Islam, itu mereka lebih fokus kepada para wanita, merusak para wanita. Dengan gaya hidup, dengan model-model, dengan berbagai permainan, dengan berbagai rayuan, berbagai godaan, seterusnya. Adalah wanita karena mereka tahu kalau kita amati, ya setelah anak amati sebenarnya, konsep orang-orang kafir, konsep musuh-musuh Islam sekarang ini, mereka betul-betul belajar Al-Quran juga dalam mendung gerakan dakwah. Jadi mereka belajar umpamanya kelemahan-kelemahan yang diingatkan dalam Al-Quran bagi seorang manusia. Umpamanya di dalam Al-Quran betapa banyak contohnya bahwa setiap umat para nabi itu selalu berhujah dengan kebudayaan dalam membantah ilmu dan wahyu yang dibawa oleh para nabi. Ya, ma wajadna alai aba'ana. Mereka balasan tidak pernah kami dapati nenek moyang kami di atas ini. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim, wa inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami telah mendapati nenek moyang kami dalam kebiasaan seperti ini. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'um la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka tuh berhujah hanya mengikuti apa yang telah mereka warisi nenek moyang mereka. Sekalipun nenek moyang mereka tidak berakal juga tidak mendapat hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini konsep ini dikembangkan oleh orang-orang musuh Islam. Maka kita lihat sekarang, ya sedikit mereka bicara budaya, kini adalah budaya yang harus kita pertahankan, ini dan seterusnya. Mereka ingin mempertentangkan antara Islam dengan budaya dan sebagainya. Ya, maka sekarang ini selalu mereka menyuarakan masalah istilah-istilah budaya ini adalah budaya, ini adalah budaya. Ya, yang anehnya mereka justru memerankan budaya-budaya yang berseberangan dengan Islam. Karena juga di dalam budaya itu juga ada nilai-nilai yang berasal dari Islam, ya kan gitu. Nah, kemudian juga mereka melihat bahwa Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya wanita, ya, tentang bahwa fitnah berat kaum laki-laki itu adalah wanita. Mereka benar-benar tahu itu, sehingga mereka juga menggunakan senjata itu untuk membinasakan, untuk merusak, ya, pengaruh kehidupan kita, ya, perkembangan dan kehidupan kita. Maka kalau kita lihat, mereka juga mempelajari Islam dari sisi ini dalam bentuk senjata-senjata apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka dalam menentang dakwah para rasul juga kembali kembangkan hari ini. Nah, secara khusus tentang wanita, mereka juga memanfaatkan wanita sebagai bagaimana untuk mempengaruhi jiwa mereka, pikiran mereka, ya pola pikir mereka. Amat disayangkan satu pola pikir yang berhasil ditanamkan oleh orang-orang di luar Islam ke dalam para wanita muslimah. Ini maaf bicara bukan masalah hal ya, bagaimananya ya. Bagaimana mereka memandang bahwa menjadi istri kedua atau istrinya suaminya menikah lagi itu merupakan kekurangan bagi wanita tersebut, merupakan kekurangan dan kerendahan bagi wanita tersebut. Nah ini itu gambaran itu dari mana mereka dapat?
Ya, isu-isu seperti ini. Nah, dan isu-isu lainnya, baik itu hukum kisas, baik itu hukum jihad dan segala macam, mereka akan gali hal itu, membuat bagaimana jadi momok yang jelek dan buruk, ya. Sehingga mereka juga menggambarkan wanita yang berkerudung lengkap, berhijab baik dianggap wanita keterbelakang, ya, kita harus modern, kita harus ikut dan seterusnya, ya. Nah, ini pengaruh-pengaruh begini kadang-kadang kalau tidak dilandasi ilmu, ya, maka akan semakin banyak korban dari kaum wanita kita, dan akan semakin mampan berbagai syubhat-syubhat yang mereka sebar untuk para kaum wanita. Maka dari sini kita katakan bahwa kaum wanita, ya, tidak jauh lebih penting juga untuk belajar ilmu agama. Ya, ketika dalam kehidupan, yang namanya kehidupan keluarga, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, pasti ada masalah. Ya, kalau wanita, sebenarnya kenapa talak itu di tangan laki-laki? Karena wanita itu selalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, karena mereka lebih banyak perasaan, tidak berpikir efek buruk yang ada di balik itu. Nah, ini ya, kalau wanita yang berilmu, dia akan dijaga oleh ilmunya. Ketika berbicara, bagaimanapun kesalnya, bagaimanapun marahnya, bagaimana dia akan mengatakan kalimat-kalimat yang bisa menjaga lisannya. Dia tidak mau mengungkapkan suatu kalimat-kalimat yang membuat dia menyesal setelah itu. Ya, dia akan mengendalikan amarahnya. Ya, dia akan mengalihkan perasaannya. Dia akan selalu bertawakal karena dengan Robnya. Bahwa dia akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kesulitan keluarganya, dia sadar bahwa dia punya Rob, Rabbun Karim, Rabbun Rahim, Rabbun Ghafur. Nah, inilah yang penting sebenarnya, bahwa kita katakan kaum wanita tidak jauh lebih kalah pentingnya untuk belajar ilmu agama ini dari kaum laki-laki. Ya, oke, maka dari itulah kita di antara visi dan misi kita membuka Madrasah Ma'salina ini, ya, dan kita juga ucapkan para tim yang telah bekerja keras untuk tersenggala selalu kajian-kajian ini dan berbagai kegiatan-kegiatan event-event yang diadakan oleh para tim. Kita mendoakan mereka selalu dijaga oleh Allah SWT kebaikan, kesehatan, diberkahi umur dan ilmu mereka. Karena biar Antun tahu semua bahwa para tim tersebut mereka bekerja dengan sangat sukarela dan tidak ada apa-apanya. Dan tidak ada satupun apa yang mereka dapat dari sisa materi dari kegiatan. Kecuali hanya ridho Allah yang mereka harapkan, pahala, dan sebagai bentuk perjuangan mereka, ya, untuk agama yang mulia ini. Maka kita juga menghargai, apresiasi para tim yang telah bekerja keras, sehingga selalu terlaksana kegiatan-kegiatan yang selalu kita rancang, kalau kita buat dalam program-program MMS ini, yaitu Madrasah Mar'ah Soleh. Maka kita perlu mendukung mereka dari program kami ini, terutama dari segi kehadiran, komunikasi, informasi, ya, sehingga kegiatan-kegiatan ini sangat berfaedah bagi kaum hawa, bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang lanjutan dari Kitabul Mar'ah, itu membahas tentang yaitu keutamaan bersalawat kepada Nabi. Ya, di antara kita ketahui bahwa di mana bagian dari mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mencintai sunnah beliau, ya, dan di antara hal bukti sebagai penyempurnaan dari persaksian kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersalawat kepada beliau. Namun dalam bersalawat ini kita juga mendapati banyak model dan gaya. Maka di sini perlu kita belajar bagaimana sunnah dan tuntunan para sahabat bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di sana kita lihat ada orang membuat jamaah kajian khusus salawat yang dalam pelaksanaan membutuhkan tempat, waktu, kadang-kadang membutuhkan dana yang cukup besar sampai puluhan juta. Apakah demikian ini maksud dengan salawat? Bukan. Bersalawat itu pekerjaan yang sangat ringan, pekerjaan yang sangat mudah, kapan dan di mana saja bisa kita lakukan. Tidak perlu harus ada ritual-ritual yang sebenarnya dibaca ini dulu, ada mukadimahnya, ada pengantarnya, ada begini, ada begitunya, tidak. Ya. Sehingga karena adanya kegiatan-kegiatan seperti itu menggambarkan kepada masyarakat kalau bersalawat itu harus ada yang memimpin, habib, kiai, ustadz, tuanku. Kemudian ada jadwalnya, ada ritual-ritual kegiatannya, ada dulu mukadimah begini, ada nyanyian-nyanyiannya, selama macam. Sehingga seakan-akan salawat itu suatu beban bagi umat. Ya, ada komunitas-komunitas menamakan diri mengenai salawat-salawat ini dan salawat itu. Tambah lagi kita lihat di tengah masyarakat juga banyaknya salawat-salawat yang berbeda, ya, apa namanya, dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai mengatakan salawat-salawat yang mereka miliki, mereka kuat itu lebih memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa.
Seperti mereka sebut sebagai salawatul fatih, salawatul nariyah, dan sebagainya. Bahkan ada sebagian salawat yang mereka katakan bahwa lebih afdal dari membaca Al-Quran 70.000 kali. Ya, dengan alasan salawat ini diterima dalam keadaan mimpi langsung dari Nabi SAW, seterusnya. Nah, ini betapa butuhnya kita untuk memiliki ini. Ya, di mana kita butuhnya ilmu di sini, betapa banyaknya orang-orang yang sudah tingkat berilmu dianggap sebagai tokoh agama, bahkan pengikut-pengikutnya yang bisa puluhan ribu, justru menggunakan salawat ini kadang-kadang untuk media-media untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Padahal sederhana saja motivasi masyarakat bersalawat. Pikir biar di tempat tidur, baik di dapur, baik di sumur, dimanapun mereka bisa bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pentingnya kita belajar. Karena kita katakan, ya, oh, bergesernya pemahaman salawat itu di tengah masyarakat kita sebagiannya. Jadi pergeseran. Seakan-akan salawat itu adalah perlu ada jamaahnya, perlu ada zikir-zikir tertentunya, perlu ada ritual-ritual tertentunya, ada waktu-waktu tertentu, ada bimbingannya, dan seterusnya. Padahal sangat mudah. Ya. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana kadang-kadang amalan sunnah menjadi tertinggal, ya, terlupakan karena amalan sunnah tadi dicampuri oleh syubhat amalan-amalan bid'ah yang tidak ada dasarnya dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai menutup jalan untuk kegiatan sebuah selawat, menyebabkan kemacetan dan seterusnya. Bahkan sampai juga mengeluarkan uang yang puluhan juta sebenarnya kita katakan tadi. Ya. Bahkan selawat itu bukan hanya selawat sebenarnya, tetapi adalah dendang dan nyanyian. Nah, ya sebenarnya itu bernyanyi atau melucu atau panggung hiburan atau pakai sebagai selawat. Nah, ini kita masyarakat sudah tidak bisa membedakan sekarang mana yang selawat, mana yang panggung hiburan, mana yang sifatnya nyanyi dan dendang dan goyang. Dan juga demikian, sekarang selawat harus dengan dendang, harus dengan gendang, harus dengan goyang segala macam ini. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat kita. Ya. Selawat itu sudah amalan yang sangat mudah. Sebenarnya kita katakan di kamar, di kasur, di dapur, di sumur, di mana tuh kita bisa berselawat. Ya, di atas kendaraan, di atas motor, di atas mobil, sedang menunggu kendaraan. Ya, di kapan, di mana saja kita bisa berselawat kecuali di tempat-tempat yang memang tidak boleh disebut nama Allah di situ. Ya, maka inilah, ya, kita katakan. Sementara di sisi lain juga kita ada orang yang lalai dari berselawat. Waktu-waktunya lebih banyak dari sibukan dengan curhat di media sosial, dengan sibuk membuat status-status berbagai hal dan memotret makanan, memotret berbagai macam kegiatan-kegiatan harian dia yang ini sibuk saja tapi tidak pernah bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngoceh, ngomong, curhat dan ini membual dan seterusnya. Apalagi para wanita kalau sudah ketemu ceritanya ngorong ngidul kemana-mana dan tidak pernah bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga kepada ketika ada di majelis, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang juga tidak ada yang berselawat. Ya, atau kadang-kadang di kesempatan-kesempatan yang anjurkan kita berselawat, kita lupa untuk berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah pentingnya tadi kita katakan mengetahui dan belajar selalu tentang ilmu agama. Baik, maka dari itu kita mencoba melihat berbagai dalil-dalil yang diungkapkan oleh penyusun kitab Kitabul Mar'ah ini. Ya, di sini kan sebetulnya nasihat-nasihat khusus kepada wanita, di antaranya biasakanlah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sana ada momen-momen khusus yang kita dianjurkan berselawat. Nah, ini juga kita tahu sebenarnya kita pernah membahas yaitu basmalah atau tasmiyah. Ada momen-momen khusus yang sangat ditekankan untuk berselawat. Ada waktu-waktu khusus yang memang sangat ditekankan berselawat seperti hari Jumat nanti kita sebutkan hadisnya. Ketika masuk masjid, ketika mendengar azan, ya. Kemudian juga dalam sholat pasti ya. Kemudian ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mau berdoa kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak sekali momen-momen yang kadang-kadang kita tidak tahu, ya, dan lalai. Pada itulah kilau kita. Apalagi kalau itulah kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa sebenarnya. Ya, kebaikan-kebaikan yang luar biasa ketika kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham membahas masalah itu. Banyak sekali kebaikan keberkahan yang diraih oleh orang selalu bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan coba lihat di sini bagaimana di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 56, ya, bala mengutip ayatul mar'ah. Yaqulullahu ta'ala, wahai para wanita, Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi."
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, bersalawatlah atasnya dan ucapkan salam sejahtera kepada. Nah, maka sahabat ketika mendengar ayat ini malah tanya, "Ya Rasulullah, arifna kaifa nusallim alaika wa kaifa wa lana wa alimna kaifa nusalli alaik." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kami tahu kalau mengucapkan salam kepada Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah." Ya, bisa. Kata sahabat. Tapi bagaimana ungkapan salawat? Maka Rasul mengajarkan redaksi salawat untuk sahabat. Dan redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah redaksi yang paling sempurna dari segala redaksi yang ada daripada salawat-salawat yang ada di masyarakat. Tidak ada redaksi lebih sempurna dari redaksi ini, harus kita ketahui. Karena Rasulullah menyampaikan itu dengan wahyu. Maka tidak ada redaksi lebih sempurna dari redaksi selawat yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya. Maka tidak perlu kita tambah, kita kurangi, tidak perlu kita buat variasi-variasi yang berlebih-lebihan. Tidak perlu. Karena dia singkat, padat, dan itulah penuh berkah. Karena yang datang dari Nabi SAW itu jauh lebih berkah daripada apa namanya uh, dari segala lafaz-lafaz. Itu sudah konsep yang sudah keyakinan harus kita yakin bahwa lafaz kalimat yang dipilih oleh Nabi SAW untuk bersalawat itu adalah lafaz kalimat yang sempurna, tidak kurang. Baik. Maka sungguhnya Allah dan para malaikatnya. Apa maksudnya bersalawatnya Allah kepada Rasulullah SAW? Apa maksudnya? Apakah sama dengan arti bersalawatnya malaikat? Tidak. Para ulama menyebutkan, yaitu sana Allah ala Nabi SAW terhadap Nabi SAW di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Sanallah inda mala'il a'la. Itu maksudnya. Allah memuji, menyebut keutamaan kemuliaan Rasulullah SAW di hadapan para malaikat. Itu disebabkan itulah makna salawatnya Allah kepada untuk Nabi SAW. Para malaikat adalah doa dari malaikat untuk Nabi SAW. Ya, dan juga orang-orang beriman. Wahai orang beriman, maka Allah memanggil wahai orang-orang beriman. Jadi menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka Allah gambarkan dalam ayat yang mulia ini Allah bersalawat untuk Nabi SAW dan para malaikatnya. Tapi tadi kita bedakan antara makna salawatnya Allah kepada salawat Nabi Muhammad SAW. Makna salawatnya Allah untuk Nabi SAW memuji, Allah memuji ya tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat yang mulia. Adapun salawatnya malaikat adalah istighfar dan permohonan dari malaikat kepada Allah SWT untuk memberikan kebaikan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memanggil orang-orang beriman untuk menunaikan kewajiban hak mereka, hak Nabi Muhammad SAW atas mereka. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi. Jadi di sini ada berapa motivasi. Di samping Allah menggambarkan malaikat dan Allah dan malaikat bersalawat, setelah itu dipanggil lagi, motivasi lagi, diajak lagi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang beriman, bersalawatlah atasnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi yang jelas. Maka pasti setiap kalimat yang kita ucapkan karena dia perintah Allah pasti mendapatkan pahala. Maka nanti akan datang dalam hadis dijelaskan, man shalla alaihi salatan wahidatan shalla biha alaihi asyrah. Orang yang mengucapkan salawat satu kali dibalas oleh dengan 10 kali. Nah, sementara kita boleh tanya pada diri kita. Jangankan untuk satu hari, dalam satu pekan berapa kita bersolat pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga perlu kita jelaskan kepada mereka-mereka yang mengatakan, oh itu orang Wahabi anti salat. Enggak. Orang Wahabi adalah orang-orang yang sangat memotivasi orang bersolat kepada Nabi SAW, tapi sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Makanya orang-orang yang dicap tuduh sebagai Wahabi, dengarkan majlis-majlis ilmunya, selalu ustaz-ustaznya, pengajian-pengajian mereka sangat hamirah, sangat terdengar selalu setiap sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang sering membaca hadis-hadis Nabi SAW adalah orang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka jadi kita harus memperbanyak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah panggil kita dalam ayat mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Itu dalilnya dari Al-Quran tentang disyariatkan dan dianjurkannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada momen yang wajib untuk kita bersalawat, yaitu momen ketika sholat. Itu ketika sholat adalah wajib untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di tahiyatul akhir. Bahkan sebagian memasukkannya pada rukun sholat dan sebagian menunjukkan pada wajib sholat. Baik.
Karena itu aktsiri minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyaklah bersolat wahai para wanita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min afdhalis siyaqi an taquli. Redaksi yang paling mulia, yang paling utama, ya, afdal yang paling utama redaksinya bahwa engkau mengatakan hai wanita, lafadznya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Inilah redaksi yang pertama. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan atau kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan istri ini dan anak cucunya. Kama shallaita ala Ibrahim, semua engkau telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Ini redaksinya beda ya. Jadi yang pertama Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi. Dan berkahilah, berikan keberkahan kepada Muhammad dan istri-istrinya berserta anak cucunya. Di sini ya, maka apa namanya? Jelas salah satu faedah dari salawat ini adalah kemuliaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di mana orang-orang Syiah itu mengatakan mereka cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ahlul Bait. Lalu mereka tapi tidak menjadikan istri-istri Nabi sebagai bagian dari Ahlul Bait. Baik. Berikutnya, ya, itu lafadznya ya Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu redaksi yang pertama. Kita ulangi Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau redaksi yang lain dalam hadis yang sahih, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi redaksinya, maka redaksi ini adalah redaksi yang terdapat dalam hadis-hadis yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang penting ada redaksi-redaksi yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, maka boleh kita pakai dalam ucapan selawat tersebut. Baik, bagaimana dengan lafaz yang ada perkara umpamanya kalau mereka katakan kalau orang-orang Wahabi tidak memakai Sayyidina. Rasulullah SAW mengajarkan tidak pakai Sayyidina, itu hujahnya jelas. Ya. Yang kedua adalah ulama-ulama mengatakan di dalam sholat, karena Rasulullah SAW ketika mengajarkan salawat kepada sahabat sebagaimana dia katakan Mas'ud sebagaimana pelajari Al-Quran, lafadznya demikian, maka dari situ sebagian ulama memakruhkan menambah lafadz-lafadz yang lain dalam salawat itu. Adapun ketika berkhutbah, ketika di luar, ketika berceramah, ditambah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa habibina syafi'ina, boleh saja, tidak masalah. Yang diperkarakan adalah ketika dalam sholat, kemudian ditambah dari berbeda dengan redaksi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena para ulama mengatakan bahwa bacaan-bacaan sholat itu adalah tauqifi, artinya harus sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk berselawat di luar, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, boleh saja dengan lafaz redaksi-redaksi, yang penting tidak melebihi atau melewati redaksi-redaksi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW atau berlebih-lebihan, apalagi mengatakan redaksi yang pada salawat ini, salawat nariyah, salawat fatih, kalau ada yang berasumsi bahwa membaca satu kali salawat itu begini dan begitu, ya ini tidak ada syaratnya. Kalau seandainya itu adalah suatu lafaz yang mulia, lafaz yang lebih utama, pasti Rasulullah SAW akan hajarkan kepada umatnya. Apalagi salawat-salawat yang ya, selain salawat Ibrahimiyah lah ya, disebut salatul fatih, salatul ini, salatul nariyah, salawatnya. Mereka membuat sebagai tandingan-tandingan untuk salawat Ibrahimiyah. Ini jelas. Tapi boleh ke lafaz-lafaz redaksi itu kalau tidak dikait-kaitkan dengan berbagai asumsi-asumsi, boleh-boleh saja, yang penting maknanya benar, gitu saja sebenarnya. Tapi di dalam sholat para ulama memakruhkan jika ditambah dengan lafaz-lafaz ya di luar lafaz salawat Ibrahimiyah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Yang kedua adalah wa kullama aktsarti minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasalti ala ajrin azim. Semakin engkau sering mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan semakin baik mendapatkan pahala yang besar, pahala yang agung.
Wa bal yakfikallahu hammaki wa yaghfir laka dzambaki. Di antaranya, minta antara keutamanya, Allah akan apa? Hilangkan rasa gundah gelandamu, kesedihanmu, hammuk, ya, hammaki, perasaan cemas, perasaan risau, perasaan galau, ya. Wa yaghfir laki dzambuki. Juga akan diampuni dosamu. Itu di antaranya. Sebenarnya karena hadis Ubay bin Ka'ab dari anak bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, "Kana Rasulullah SAW idza dhahaba thuluthul lail qama." Rasulullah apabila terlewat dua sepertiga malam, beliau berdiri untuk salat. Faqama, ya ayuhan nas, udhkurullah, udhkurullah. Karena Rasulullah memanggil, wahai manusia, ya, para sahabat maksudnya dibangunkan, ingatlah Allah, yang salat. Ja'at wajifah, tasba'ur radifah. Tentang goncangan akan diikuti oleh goncangan. Ja'al mautu bima fihi. Sungguh telah datang kematian dan segala apa yang ada di balik itu. Artinya, ya Rasulullah mengingatkan, Ja'al mautu bima fihi. Datang kematian dan segala apa yang ada di dalamnya. Qala Ubay berkata, qultu ya Rasulullah. Ubay berkata, inni uksir salata alaik. Ya Rasulullah, saya sering mengucapkan salat untukmu, wahai Rasulullah. Fakam aja'al laka min salati. Berapa uh, bagian dari waktuku yang aku jadikan untuk selalu bersalat kepadamu. Masyikta, kata Rasulullah, saya maunya kamu. Qala qultu rubu'. Bagaimana kalau seperempat? Qala masyikta. Fa in zitta fa khair laka. Sesuai keinginanmu, jika engkau menambah lebih baik bagimu. Qultu anis, kata Ubay lagi, kalau bagaimana kalau separuh? Qala Rasul mengatakan, masyikta fa in zitta fa khair laka. Sesuai keinginanmu, jika engkau mau menambah, itu lebih baik bagimu. Qala qultu fasulu saya ini, bagaimana 2/3? Ya, qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Sesuai keinginanmu, jika engkau tambah itu lebih baik kamu. Setiap Ubay menambah dan Rasulullah, jika engkau tambah lagi itu lebih baik. Qultu ajalaka salati kullaha. Kujadikan semua salawatmu ada waktuku untuk bersalawat kepadamu. Qala idan tuqfa hamk. Ya. Wa yughfar laka dzambuk. Kata Rasulullah SAW, disitulah akan dicukupkan keinginanmu, hammu. Jadi ham itu semacam apa namanya? Kesusahanmu akan dihilangkan. Kesedihanmu akan dihilangkan. Nah, wa yughfar laka dzambuk. Dosamu akan diampuni. Ini di antara sebab pengampunan dosa. Bersolat kepada Nabi SAW, di antara menghilangkan rasa resah, gelisah, ya, adalah dengan banyak bersolat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang kita gelisah, ya, resah, ya, maka salah satu obatnya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara keberuntungan yang akan didapat bila kita mengisi waktu-waktu kita dengan banyak berselawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza kunti fi majlisin fadhkurillah fihi wa salli ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi majlis. Jika engkau berada suatu pertemuan dan suatu perkumpulan, duduk di sebuah majlis, maka ingatlah dalam majlis itu selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tempat tersebut, di majlis tersebut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tarithah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sekelompok orang duduk sebuah majelis dan tidak menyebut nama Allah pada situ, mengingat Allah, tidak menyebut zikir kepada Allah, tidak bersolat kepada nabi mereka, kecuali adalah atas mereka kerugian. Ya, hadisnya bahkan Imam Tirmizi. Yang keempat, wasalli ala Nabi SAW wa anta fi ayyi makan. Nah, itu. Bersolat kepada Nabi SAW di mana engkau berada. Maka diwakilkan dari Muhammad bin Hanafiyah, dia melihat seseorang masuk ke dalam sebuah lorong di dekat kubur Nabi SAW. Lalu dia di sana berdoa dan salat Nabi. Lalu kata Rasul Hanafiyah, dia mencegah perbuatan itu. Cucu dari Nabi SAW ini mencegah. Apa yang kamu lakukan? Sesungguhnya aku mendengar ya kakekku, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Sallu alaihi haitsu ma kuntum. Bersalat dimanapun, nggak perlu datang ke kuburan karena ada malaikat yang akan mengantarkan selawat itu kepada Nabi SAW, dan Allah mengembalikan ruh Rasulullah SAW kepada jasadnya untuk menjawab selawat yang dari umat. Jadi ada kebiasaan sebagian masyarakat kita kalau ada orang pergi umrah,
Sampaikan salam salawat saya kepada Nabi. Langsung aja. Kenapa harus nitip? Langsung aja bersalawat. Ada malaikat yang tempat penitipan salam yang akur cepat sampainya. Itu malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ya. Maka tidak perlu titip salawat ya, langsung dibacakan. Oke, di rumah, di jalan, ya, saat menuju pekerjaan dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumah kalian kuburan. Wala taj'alu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk selalu dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Nah, idan ini tempat berlebaran atau tempat selalu. Idan ditafsirkan oleh para ulama, jangan jadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai setiap bulan ini kunjungi kuburan Rasulullah SAW. Berziarah kubur Rasulullah boleh. Jadi tidak anti. Jangan dengarkan pula fitnah-fitnah orang-orang Wahabi ini. Mereka mencap sebagai orang Wahabi ya. Kalau kita ajarkan sunnah Nabi, dia cap sebagai Wahabi oleh mereka ya kan. Nah, tidak itu anti ziarah kubur. Bukan anti ziarah kubur. Yang kita katakan adalah berbagai yang dinasihatkan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi di kuburan, bukan melarang ziarah kubur Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak membolehkan kalau jadikan kuburan beliau sebagai idan. Idan dijelaskan oleh para ulama. Ya, maknanya adalah itu waktu-waktu dikhususkan untuk ziarah Nabi pada waktu tertentu. Dan berulang-ulang waktu tersebut. Pada waktu-waktu selalu dia ziarah. Nah, ya, tetapi boleh ziarah kuburnya boleh saja kapan saja dan waktu-waktunya. Tidak ada waktu tertentu. Bila kita ke Madinah, maka disyaratkan untuk ziarah kepada kubur Nabi SAW. Kemudian, jangan jadikan rumah kalian ketersan tadi kuburan. Jangan pula jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu dikunjungi secara menentukan waktu-waktu tertentu. Itu idan namanya. Tempat lebaran. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Yaitu berselawatlah kepadaku kata Rasulullah SAW, sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, sama. Maka oleh sebab itu, ya, kapan dan di mana saja, perbanyak bersolat pada Nabi Muhammad SAW. Di antara faedah tadi ada ampunan untuk dosa kita dan juga untuk obat bagi keresahan dan kegundahan kita. Ya. Taib. Nah ini, jadi maka Rasulullah jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya kenapa? Para ulama menjelaskan maksudnya rumah itu tidak pernah dibaca situ pada Al-Quran. Tidak diisi dengan zikir-zikir dan bersalat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menyebutkan, jangan jadikan kuburan kalian seperti rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan kuburanku seperti tempat untuk berlebaran, untuk tempat yang selalu kalian ulang-ulangi datang pada waktu-waktu tertentu. Lalu menyebutkan, kalau ingin berselawat, Wasallu alaihi, selawatlah kepadaku kapanpun. Tidak perlu kalian datang ke kuburanku. Dan juga jangan jadikan rumah kalian kosong dari bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitulah redaksi pemahaman dari konteks hadis ini. Ya, rumah yang tidak pernah orang di dalamnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau bersalawat selalu ingin datang ke kuburan Rasulullah, tidak perlu kata Rasulullah. Dimanapun kalian bersalawat, salawat kalian akan sampai kepadaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah untuk selalu bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kelima, aksi salat ala Nabi sallallahu alaihi Jumat. Nah, ini ada hari yang lebih dianjurkan. Ini memang ada hari-hari yang lebih dianjurkan, itu hari Jumat. Tadi kita sebutkan ada momen-momen yang memang sangat disyariatkan untuk bersalat seperti selesai azan, ketika mau masuk masjid, ya kan toh? Ya, atau ketika sholat, namanya itu dikatakan oleh ulama adalah wajib dalam hukum salat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kapan lagi keluar masjid, ya kan? Ketika disebut Nabi Muhammad SAW dan secara khusus pada hari Jumat. Nah ini, ya, atau ketika berdoa tadi memulai doa bersolat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terutama perbanyaklah bersolat aktiri, wahai para wanita, perbanyaklah bersolat pada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Fa'an Ausin. An Aus ibnu Ausin, dari Aus bin Aus, qala. Ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, Inna min afdali ayyamikum ayyamikum yaumal Jumat. Sesungguhnya hari-hari kalian yang paling afdal itulah hari Jumat. Fi khuliqa Adam. Kenapa hari Jumat? Di hari Jumat itu Adam diciptakan. Wa fihi qubida, dan juga pada hari Jumat juga dia meninggal. Wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qat.
Dan juga pada hari Jumat terjadi apa namanya hari kiamat, hari kiamat. Fa'akthiru alayya min salati fihi. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian itu akan disampaikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, inna lillahi malaikatun ya sayyahina tabuluni salam ummati. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang namanya malaikat sayyahin yang berkeliling, ya, menyampaikan pada Nabi SAW ungkapan-ungkapan salam dari umat Nabi Muhammad SAW untuk Rasulullah SAW. Maka di sini ada faedah hari yang paling mulia itu dari hari-hari, ada yang 7 hari adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu diciptakannya Adam, dan juga di hari Jumat itu juga dimasukkan surga, dikeluarkan dari surga. Kemudian juga dia wafat, dan juga pada hari Jumat itu terjadi pada hari kiamat. Nah, baik. Sahabat bertanya ketika mendengarkan hadis itu bahwa salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Ya, karena sahabat berkata, wahai Rasulullah, lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta? Wa qad aramta atau arimta? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa disampaikan salat kami kepada engkau padahal engkau sudah hancur dimakan tanah. Maksudnya kalau manusia sudah lama meninggalkan hancur makan tanah. Tapi berbeda deh, salah satu khasais, satu kekhususan para nabi adalah bahwa jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Kamaka yaquluna balita, atau mengatakan engkau telah hancur dimakan. Faqala, Rasulullah mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Bahwa Allah telah mengharamkan atas bumi jasad para nabi. Jadi jasad mereka utuh, tidak dimakan oleh bumi, tidak hancur. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasai. Yang keenam adalah idza sami'tal muadzina. Nah, ini tadi kita sebutkan, apabila engkau mendengar orang azan, faqul mithla ma yaqul. Nah, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jadi yang menjawab azan itu tidak khusus bagi laki-laki, perempuan juga ya. Tinggal orang azan kita jawab. Setelah selesai azan kita bersolat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa sallallahu li rasulihi al-wasilah. Kemudian setelah selesai azan kita berselawat, ya, menjawab azan, kita bersolat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mohonkan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Bila kalian mendengar orang azan, maka katakanlah sebagaimana yang dia katakan. Tsumma shallu alayya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, kita katakan Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, kita katakan asyhadu an la, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita katakan semua. Hayya ala shalah. Nah, di sini beda, bukan seperti yang dikatakan. Karena dalam hadis ini menjelaskan kata-katakan la haula wala quwata illa billah. Hayya ala falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, kita katakan la ilaha. Setelah itu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru membaca doa setelah azan. Baik. Maka Rasulullah bersabda, ya, apabila kalian mendengar orang azan, maka ungkapkanlah sebagaimana yang dikatakan oleh orang azan tersebut. Tsumma shallu alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Ya, fa innahu man shalla alayya salatan. Sesungguhnya orang mengucapkan satu kali salat untukku, sallallahu alaihi biha asyran. Allah akan membalas salawatnya itu 10 kali lipat. Tsumma sallallahu li, ya. Kemudian mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Itu Allahumma rabb hadhihi al-jamaah salatul qa'ati Muhammadil wasilah. Mohonkan untukku wasilah. Apa itu wasilah, kata Rasul? Fa innaha manzilatun fil jannah. Itu suatu tempat yang sangat mulia di dalam surga. La yatambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang tidak akan didapati oleh seorang hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah. Wa arju akuna ana, dan aku berharap akulah orang yang mendapatkan wasilah itu. Ana huwa. Saya berharap aku yang akan mendapatkannya. Paman sa'ala lil wasilah, barang siapa yang membaca doa azan tadi memohonkan wasilah untuk Rasulullah SAW, hadat lau syafaat, maka dia akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Maka juga orang yang paling banyak mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah orang yang paling banyak juga bersolat untuk Nabi SAW. Yang ketujuh, idza dzukira indaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh juga apabila mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, fasalli alaihi, maka ucapkanlah salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tatrukis salata alaihi inda dzikrihi. Jangan pula engkau meninggalkan bersalat kepada Nabi SAW ketika engkau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuni, ya, fatakuni bakhilatan, sehingga engkau dianggap sebagai orang yang bakhil.
Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan orang yang bakhil itu orang yang ketika aku disebut di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di mana Rasulullah bersabda, al-bakhil alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Hadis bahkan Imam Tirmizi, Imam Hakim dan Imam Ahmad. Orang yang bakhil itulah orang yang apabila aku disebut di sisinya dia tidak bersalat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedepan adalah amma sifatus salam, adapun sifat atau lafaz bersalam, memberikan salam kepada Nabi SAW, faya kama alimna. Iya sebagaimana telah kita ketahui. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana juga ketika kita dalam tahiyatul salat ya, membaca tahiyat atau ketika berziarah ke kubur Nabi SAW, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Fa idza aradta salatu wassalam alaihi faquli. Jika engkau memberikan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kesembilan adalah makna salat. Bagaimana arti dan maksud dari makna salatu wassalam? Salawat dan salam itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa maksudnya? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Shalluna yubarakun." Ya, atau yubarikun. Mereka mengucapkan salat, mereka mohonkan berkah. Qala Abu Ali menjelaskan salatullah alaihi. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Apa maksudnya Allah bersalat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sana'uhu alaihi indal malaikah. Itu Allah, bentuk salat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sanjungan dan pujian Allah terhadap Nabi sallallahu di sisi para malaikat. Salatul malaikat alaihi, adapun maksud salawat malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a lahu. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya para malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Wa mana yubarikuna, mana yad'una bil barakah. Artinya mohonkan keberkahan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi itulah beberapa poin yang dapat kita bahas dalam pembahasan wahai para wanita, perbanyaklah bersalat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan ya, beberapa hari yang lalu saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa kita harus berdoa buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi itu sudah mulia? Bukankah dia sudah dijanjikan? Dia telah diberi oleh Allah banyak kelebihan dan keutamaan. Untuk apa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itulah jawabannya. Ini pertanyaan dan jawaban apa yang kita jelaskan tadi ya. Agar kita juga mendapatkan pertama bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dosa kita diampuni, kita mendapat syafaat dan dihilangkannya kegundahan, kegelisahan dalam pikiran dan diri kita. Ya, kebaikan dan Allah membalas dengan 10 kali lipat dari salawat kita itu. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Jalal Afham menyebutkan puluhan dari keutamaan dan kebaikan yang akan diraih oleh orang-orang yang bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikunna. Itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Nah, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ummu Umair. Bismillah, ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan bersolawat. Untuk muslimah diucapkan dengan suara atau boleh dalam hati, Ustaz? Suara terdengar oleh kita saja. Tidak perlu juga seperti yang kebiasa masyarakat. Sallallahu alaihi, teriak gitu, nggak perlu. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu aja. Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdengar untuk diri kita. Dibaca sir. Ya, dibaca sir. Sir itu dibaca tapi hanya terdengar untuk diri kita saja. Ya. Tidak seperti yang kadang-kadang jamaah-jamaah kan ketika terdengar sallu alaihi, tidak perlu seperti itu, tidak perlu teriak-teriak juga. Justru hal itu membawa kericuhan di dalam ceramah kan itu. Kegaduhan malah. Ya, tapi diucapkan dengan beradab. Tidak boleh berteriak-teriak. Sebenarnya Allah ajarkan kita di awal surat Al-Hujurat itu bagaimana beradab terhadap Nabi SAW. Ya ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ini adab. Tidak perlu teriak-teriak. Cukup dibacakan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah membaca sholawat di pagi dan sore hari 10 kali, niscaya dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat? Apakah benar?
Yang penting tadi kita sebutkan bahwa orang yang banyak bersolat pada Nabi pasti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi adakah hitungan hinggaan tertentu? Tidak ada. Ya, sebanyaknya, mau 1000, mau 100, mau 10, sesuai kemampuan dan juga keluangan waktu yang kita miliki dan kemauan kita. Cuman tadi pertanyaan Ubay bin Ka'ab. Pertama tanya oleh dia bagaimana kalau aku jadikan sepertiga, separuh, 2/3, seterusnya. Bahkan semua waktunya bisa itu bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Nah, Bismillah, bersolawat dalam keadaan apapun apakah diperbolehkan, Ustadz? Ya, ya tidak ada ketentuan harus keadaan bebas dari junub pun tidak ada, gitu. Tidak ada disyaratkan tahara di situ ketika bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada syarat tahara. Ya. Yang penting ya juga karena di situ ada nama Allah, tentu tidak boleh di tempat-tempat yang tidak boleh disebut juga nama Allah di tempat tersebut. Itu keumumannya. Barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Baik, demikian wallahu alam bisawab. Terima kasih. Semoga Allah selalu berkahi waktu kita dan kita selalu diberikan semangat untuk belajar dan mengamalkan ilmu serta untuk saling berta'awun di dalam menyebarkan ilmu dan berbagai kegiatan-kegiatan bernuansa ilmu. Barakallahu fikum jami'an wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.